Halo semuanya. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang komunikasi metafora interpersonal serta pemahaman membaca dan prediksi kepribadian. Untuk memenuhi proyek mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Betty Nur Acadia, SPD, MSc, CSRS. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Indira Hoirunajah, Saya Istiqomah Zahro, dan saya Laili Lailani. Untuk bab yang pertama adalah komunikasi dan metafora interpersonal. Subbab yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, cara berkomunikasi dengan metafora interpersonal yang baik. Yang kedua ada manajemen rapat dan komunikasi. Yang ketiga ada manajemen konflik dan komunikasi. Dan yang terakhir, manajemen informasi dan komunikasi. Cara berkomunikasi dengan metafora interpersonal yang baik. Sebelumnya, apa sih metafora dan komunikasi itu? Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Komunikasi menjadi salah satu kebutuhan dasar individu dalam berinteraksi di dalam kelompoknya. Selain sebagai penyampai informasi, komunikasi juga menjadi salah satu bentuk dalam menjalin hubungan baik individual dalam kelompok ataupun organisasi. Sedangkan metafora interpersonal yaitu komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan pemakaian kata yang bukan pada arti sebenarnya dan penulisannya tidak diatur secara formal. Berikut ada cara berkomunikasi dengan metafora yang baik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, perhatikan bahasa dan pikiranmu. Saat melakukan kegiatan komunikasi, perhatikan bahasa dan pikiranmu. Dengan menggunakan metafora, Anda dapat menyampaikan gagasan atau emosi bersama dengan cara yang tegas kepada audiens Anda, yang akan membantu mereka berhubungan dengan Anda dengan lebih baik. Yang kedua, jangan memberikan reaksi yang berlebihan, berilah respon yang sesuai. Jangan mengeluarkan reaksi secara emosional. Berikanlah respon dengan tenang. Hal ini dapat mendorong kita untuk menjadi lebih efektif dalam komunikasi. Yang ketiga, jadilah pendengar aktif. Anda diharapkan untuk memperhatikan apa pesan yang ingin disampaikan oleh pembicara dan memastikan bahwa fokus Anda tidak terpecah. Dan yang keempat, berikan umpan balik sebagai respon dari stimuli. Untuk mencegah situasi yang tidak bersahabat, kita dapat memberikan komentar dengan lembut dengan suara desibel rendah selama proses komunikasi. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai manajemen konflik dan komunikasi. Dalam manajemen konflik dan komunikasi, strategi halus harus digunakan untuk menyelesaikan situasi yang kontradiktif dalam krisis manajemen. Selain itu, pemimpin harus berkomunikasi secara efektif dan menghindari penggunaan terminologi yang parokial, meremehkan, sewenang-wenang, atau menyinggung. Dan yang terakhir, resolusi tidak boleh dipaksakan pada kelompok ataupun individu, dan tidak apa-apa untuk tidak setuju, sehingga dalam kepribadian positif terhadap kehidupan hebat, dalam menyelesaikan konflik terdapat komitmen dan komunikasi yang jelas. Selain manajemen konflik dan komunikasi, manajemen apa lagi ya yang perlu dipelajari? Selain manajemen konflik dan komunikasi, kita masih perlu mempelajari dua hal lagi, yakni manajemen rapat dan komunikasi, serta manajemen informasi dan komunikasi. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai manajemen rapat dan komunikasi. Profil kepribadian sejati dalam organisasi harus memimpin sebuah rapat. Pemimpin rapat harus memeriksa tujuan pertemuan, mengadakan diskusi, dan merangkum poin-poin utama yang telah dibahas. Pemimpin rapat harus berkomunikasi dengan jelas, serta harus memperhatikan waktu sehingga rapat berjalan sesuai agenda yang telah ditetapkan. Dan manajemen terakhir yang akan kita bahas yakni manajemen informasi dan komunikasi. Pribadi berinteraksi dengan membutuhkan kecerdasan dan pengetahuan topik.
harus mampu menelaah artikel, poin-poin, abstrak, informasi tambahan, dan dokumen lain yang penting. Manajemen informasi daripada memberikan hal spesifik akan lebih baik dengan memberikan saran yang membangun, dan strategi komunikasi yang paling efektif harus disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik organisasi. Untuk bab yang kedua, kita akan belajar mengenai pemahaman membaca dan prediksi kepribadian. Di pembahasan kali ini, kita akan mempelajari mengenai pemahaman membaca dan prediksi kepribadian. Yang pertama, ada pemahaman membaca. Pemahaman melibatkan membaca cepat, pemahaman cepat, dan reproduksi yang tepat. Menurut Edward Fry, terdapat 3 kecepatan membaca. Yang pertama, kecepatan membaca belajar. Kecepatan membaca belajar digunakan untuk bahan bacaan yang berhubungan dengan argumen, ide, dan gagasan yang sulit. Yang kedua, ada kecepatan membaca rata-rata. Kecepatan membaca rata-rata digunakan untuk membaca koran, majalah, novel, dan lain-lain. Penekanan dalam membaca jenis ini adalah mengikuti jalan pikiran penulis. Dan yang ketiga ada skimming. Skimming merupakan kecepatan membaca tercepat. Seorang pembaca yang baik adalah orang yang dengan mengingat tujuannya dapat dengan cepat mencapai kecepatan yang diperlukan. Berikut disajikan tabel perbandingan dari kecepatan membaca. Dari tabel tersebut dapat kita lihat yang pertama ada kecepatan membaca belajar. Kecepatan pembaca belajar yang baik adalah dapat membaca 200 hingga 300 kata per menit sehingga mendapatkan pemahaman sebesar 90%. Yang kedua, ada kecepatan membaca rata-rata. Kecepatan membaca rata-rata yang baik adalah 250 sampai 500 kata per menit serta mendapatkan pemahaman sebesar 70%. Dan yang ketiga ada skimming. Pembaca tercepat yang baik hanya akan mendapatkan 50% pemahaman. Kata-kata memiliki sifat, seperti halnya karakter manusia. Kata-kata adalah simbol arbitrer dari ide, pikiran, tindakan, perasaan, dan lain-lain. Kata-kata itu berfungsi sebagai media untuk menyampaikan pesan. Kata-kata dapat membawa konotasi yang berbeda tergantung pada konteks, penekanan, dan lain-lain. Jika individu dapat berkonsentrasi pada pesan, individu tersebut akan dapat membaca lebih cepat. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai memahami teks bacaan yang termasuk petunjuk. Petunjuk ini dapat membantu dalam pemahaman yang lebih baik. Yang pertama, bacalah teks bacaan untuk mendapatkan makna umum. Kemudian berhenti sejenak untuk mengingat dan menentukan maksud serta tujuan dari penulis. Jika mungkin menemukan kata-kata yang Anda tidak tahu artinya, coba tebak maknanya. Baca semua pertanyaan dengan penuh perhatian dan cari jawabannya. Selanjutnya, harus tepat dalam menjawab pertanyaan. Dan yang terakhir, periksa dengan seksama tata bahasa, ejaan, dan tanda baca. Terima kasih telah menyaksikan. Bye-bye.